Seorang TKI asal Indonesia naik kereta jarak jauh di Eropa dengan pakaian lusuh dan wajah letih. Saat ia duduk di sebelah seorang penumpang tua yang kehilangan dompet, ia langsung dituduh sebagai pencuri dan hampir dibawa petugas. Tapi secara mengejutkan, seorang wanita bule cantik membela habis-habisan di depan semua orang. Ternyata, wanita itu bukan orang biasa. Ia seorang janda kaya yang selama ini menyamar untuk mencari orang yang benar-benar tulus. Dan pria ini masuk dalam daftar orang terpilihnya. Namaku Wahyu, usiaku 29 tahun, asal dari Solo. Kalau kalian melihatku malam itu di gerbong kereta cepat Eropa lintas negara, kalian pasti akan paham kenapa orang-orang langsung curiga padaku. Aku pakai jaket kusam, celana kerja yang bagian lututnya bolong sedikit, dan sepatu yang sudah aus. Tas ranselku kecil, berisi sisa roti dari tempat kerja, sepasang kaos kaki, dan surat kontrak kerja. Itu saja. Aku habis kerja dari shift sore, cuci piring di restoran Prancis di Strasbourg. Aku mau pulang ke penginapan di pinggiran kota. Tapi, karena telat, aku naik kereta malam, yang ternyata penuh dengan orang-orang bermuka serius dan wangi parfum mahal. Aku duduk di kursi dekat jendela. Gerbong itu dingin, tapi aku bersyukur masih dapat tempat duduk. Di sebelahku, seorang kakek bule, mungkin 60-an, pakai mantel wol dan topi fedora. Ia duduk dengan tenang, membaca koran, dan memegang cangkir kopi. Awalnya aku tidak menyapa, cuma mengangguk sopan. Tapi dia tidak membalas. Tak masalah, aku terbiasa dianggap transparan di sini. Kereta mulai berjalan. Aku menghela napas pelan, mencoba mengistirahatkan tubuh. 1 jam perjalanan, pikirku. 1 jam yang tenang, atau setidaknya kupikir begitu. Sekitar 15 menit kemudian, kakek di sebelahku terlihat gelisah. Dia menggerutu dalam bahasa Jerman. Tangannya merobe-roba saku mantel dan celananya. Dia berdiri tebe-tebe, membalik-balik kursinya, lalu menatapku. Wo ist mein Brieftasche. Aku bingung. Maaf, tanyaku. Dompet saya hilang. Tadi ada di sini, katanya keras, menunjuk ke kursi lalu ke arahku. Kamu duduk di sebelah saya dari tadi kan? Aku berdiri pelan, mencoba tenang. Iya, tapi saya nggak lihat apa-apa. Saya duduk di sini saja. Lalu kenapa kamu tiba-tiba berdiri sekarang? Kamu mencoba kabur? Suaranya mulai naik. Penumpang lain menoleh. Ada yang mulai berdiri? Dia mencuri, bisik seorang wanita ke temannya. Aku mundur selangkah. Tidak, saya tidak ambil apapun. Sumpah. Seorang pria muda langsung memanggil petugas kereta. Ada yang hilang di sini. Kakek ini kehilangan dompet. Penumpang di sebelahnya mencurigakan. Cuma karena saya berpenampilan begini, ucapku pelan, nyaris gemetar. Tapi siapa yang mau dengar? Petugas datang, 2 orang, 1 pria, 1 wanita. Mereka berbicara cepat dengan si kakek, lalu berbalik ke arahku. Tolong buka tas Anda, kata petugas pria dengan bahasa Inggris beraksen Eropa Timur. Aku mengangkat ranselku, perlahan membuka. Isinya hanya roti sobek, botol air, dan dokumen kerja. Tapi mereka tetap membongkar semuanya, termasuk kantong jaketku. Tidak ada dompet, ujar petugas wanita. Tapi si kakek tidak puas. Dia mungkin sembunyikan di celananya. Periksa. Suaraku meninggi. Saya bukan maling. Saya kerja halal di sini. Namun semua orang masih menatapku seolah aku racun. Yang mereka lihat cuma kulit coklat, pakaian lusuh, wajah asing. Aku merasa seperti tercekik, seperti ditelanjangi di tengah gerbong tanpa bisa membela diri. Dan saat itu, aku berpikir, mungkin ini akhirnya aku akan dilaporkan. Mungkin bahkan dideportasi. Hingga suara lembut tapi tegas terdengar dari gerbong belakang. Stop, saya tahu siapa yang ambil dompetnya. Semua orang menoleh. Seorang wanita bule muda muncul dari antara barisan kursi. Dia mengenakan syal coklat, rambutnya panjang dan tergerai, matanya tajam namun tenang. Ia berdiri di depan semua orang, lalu menatap langsung ke petugas. Aku melihat dompet pria itu tertinggal di toilet. Aku menemukannya. Aku bisa tunjukkan. Semua terdiam. Aku menyimpannya di tasku, karena tadi aku lihat kakek itu keluar dari toilet sambil marah-marah. Aku mau balikin, tapi kalian semua sudah ribut duluan. Wanita itu membuka tasnya perlahan, dan benar saja, dompet itu ada di sana. Petugas terdiam. Si kakek menunduk. Beberapa penumpang membelalakan mata, lalu berpaling seolah malu. Aku hanya bisa berdiri terpaku, tidak tahu harus bilang apa. Wanita itu berjalan mendekatiku, lalu berkata pelan, maaf, kamu gak pantas diperlakukan kayak tadi. Kamu cuma salah tempat, tapi aku tahu, kamu bukan orang jahat. Dan antak, pertama kalinya dalam hidupku di negeri asing ini, ada seseorang yang membelaku. Kereta kembali melaju, tapi jantungku masih belum bisa tenang.
Aku kembali duduk di kursiku. Tanganku gemetar, tubuhku masih kaku, dan tenggorokanku seperti dicekik oleh udara dingin. Petugas sudah pergi. Si kakek diam 1000 bahasa, tapi bisik-bisik. Penumpang masih terasa menusuk telinga. Yang tidak kuduga, wanita bule yang tadi menyelamatkanku, kini duduk di bangku seberang, menatapku. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Dalam bahasa Inggris yang lembut, aku mengangguk kaku. "Terima kasih. Saya nggak tahu mau bilang apa." Dia tersenyum kecil. "Kalau aku di posisimu, mungkin aku udah marah besar." Aku menghela napas. Marah buat apa? Mereka nggak akan dengar. Di sini, orang sepertiku selalu kalah suara sejak awal. Wanita itu tampak terdiam sejenak, lalu berkata, "Kenapa kamu tetap sabar?" Aku melirik keluar jendela. Karena aku pernah belajar, kalau hidup di negeri orang, kamu harus belajar menelan ludahmu sendiri sebelum mereka telan, kamu hidup-hidup. Namaku Wahyu, dan ini kali pertama aku bicara begitu terbuka pada orang asing. Tapi entah kenapa, wanita ini membuatku nyaman. "Aku Ilis," katanya memperkenalkan diri. "Ilis Anekja." "Terima kasih Ilis." Kami lalu bicara pelan, seperti dua orang asing yang bertemu di kapal karam. Ilis bertanya soal pekerjaanku. Aku kerja sebagai pencuci piring di restoran bintang 3. Kadang bantu bersih-bersih dapur. Gajinya kecil, tapi cukup buat kirim ke rumah. Aku cerita soal ibu di kampung yang sedang sakit, dan adik yang masih kuliah pakai uang hasil cucian tanganku. Ilis mendengarkan semuanya tanpa menyela. "Kenapa kamu kerja sejauh ini?" tanyanya. "Karena di tempat asal saya, kerja keras belum tentu dihargai. Tapi di sini, walau dianggap rendah, setidaknya saya bisa hidup." Dia mengangguk pelan. Lalu dia bertanya sesuatu yang membuatku terdiam. "Kamu percaya pada keberuntungan, Wahyu?" Aku mengerutkan dahi. Maksudnya, bahwa setiap orang akan bertemu seseorang yang entah kenapa datang di waktu yang paling mereka butuhkan. Aku menatapnya. Tak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hati, aku tahu pertemuan ini tidak biasa. Sesampainya di stasiun tujuan, Ilis ikut turun. Aku kira dia akan langsung pergi. Tapi dia malah berjalan di sampingku menuju pintu keluar. Bahkan membantu membawakan tasku yang nyaris sobek. "Kamu tinggal di mana?" tanyanya. Aku menyebutkan alamat penginapan kecil tempat aku numpang di kamar bersama 2 rekan TKI. Dia mengangguk. "Jauh ya? Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa antar pakai taksi." Aku lewat arah sana. Aku kaget. "Nggak usah, Ilis. Serius, aku biasa jalan kaki." Tapi dia tersenyum. "Anggap saja ganti roti." "Roti?" Dia tertawa kecil. "Aku lihat kamu sempat makan roti sisa di kereta. Aku pikir kamu lebih pantas makan yang lebih baik malam ini." Aku menunduk malu, tapi hatiku hangat. Di dalam taksi, kami hanya diam, tapi diam yang tidak canggung. Di depan penginapan, aku mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membayar tumpangan itu suatu hari nanti. Tapi sebelum aku turun, Ilis berkata, "Kalau kamu butuh apapun, cari aku. Aku akan ada." Malam itu, aku berdiri di depan pintu kamar sempitku dengan dada penuh tanya. Siapa sebenarnya Ilis? Kenapa dia membela orang sepertiku? Dan kenapa hatiku tidak bisa berhenti memikirkan senyumnya? Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa. Restoran tempatku kerja bukan tempat mewah, tapi pelanggan-pelanggannya rata-rata orang elit. Aku biasa cuci piring di dapur. Sesekali bantu bersihkan meja kalau pelayan sedang kewalahan. Bos, pria Prancis setengah botak, suka berteriak kalau aku telat bersihin noda saus di taplak tepi hari itu. Aku merasa berbeda. Ada sesuatu di dadaku yang terasa lebih ringan. Entah karena aku masih terngiang wajah Ilis, atau karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang membuatku merasa tidak sendirian. Sekitar pukul 3 sore, saat aku sedang mengepel lantai, salah satu pelayan masuk dengan wajah aneh. "Wahyu, ada yang cari kamu di depan." Aku bingung. "Siapa?" Pelayan itu mengangkat alis. Cewek bule, cantik, gaya orang kaya. Dia tanya, "Apakah Wahyu kerja di sini?" Jantungku langsung melonjak. Aku buru-buru cuci tangan, lap wajah dengan lengan bajuku, dan keluar dari dapur. Dan di sana, Ilis berdiri, masih dengan senyum tenangnya, masih dengan shell coklat favoritnya, tapi kali ini dia membawa keranjang anyaman kecil. "Hai," sapanya ringan. Aku hampir nggak percaya. "Kamu, kenapa kesini? Aku pikir kamu belum makan siang yang layak," katanya sambil mengangkat keranjang itu. "Jadi aku bawakan sesuatu buat kamu dan temanmu." Kami duduk di taman kecil di belakang restoran, tempat para staf biasa merokok diam-diam. Ilis membuka keranjang. Ada sandwich hangat, jus jeruk, dan buah-buahan segar. Mewah menurut standarku. Aku menatapnya bingung. "Kenapa kamu repot-repot?" Dia menatapku balik.
Kenapa kamu selalu tanya begitu? Aku terdiam. Ilis melanjutkan, aku kesini bukan cuma mau kasih makanan, tapi juga mau tahu. Kamu masih anggap dirimu orang kecil. Aku menunduk. Bukannya begitu, karena aku pikir kamu lebih besar dari yang kamu tahu, Wahyu. Kami ngobrol lama tentang hidup, tentang keadilan, tentang orang-orang yang suka menilai hanya dari penampilan. Lalu tiba-tiba dia bertanya, pernah dengar nama Lichtenberg Group? Aku mengernyit. Kayak pernah, tapi aku nggak yakin. Kenapa? Dia tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya berbeda. Ada kesan aneh, Kemport, gurau dan rahasia. Itu perusahaan milik mendiang suamiku, katanya pelan. Aku membeku. Kamu, ya, aku janda, pewaris bisnis keluarga. Tapi sejak suamiku meninggal, aku mulai muak dengan semua kemewahan yang palsu. Aku menyamar, naik kereta, tinggal di rumah kecil, supaya aku bisa lihat dunia nyata. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kamu tahu kenapa aku bela kamu kemarin? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya, karena aku dulu pernah disalahkan di depan umum, dituduh hal yang gak aku lakukan, dan tak ada satupun yang berdiri untukku. Dia menghela napas. Sampai sekarang, rasa sakit itu belum hilang. Jadi ketika aku lihat kamu disudutkan seperti itu, aku tahu, aku gak bisa diam. Harriet, aku tidak hanya diselamatkan. Aku diberi kepercayaan dari seseorang yang ternyata jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku layak untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Hari itu langit mendung. Aku masih di tempat kerja ketika Ilis mengirim pesan. Wahyu, malam ini datanglah ke rumahku. Aku mau kamu lihat siapa aku sebenarnya. Awalnya aku pikir dia bercanda. Tapi dia langsung kirim lokasi nama jalannya, Rue de Mirabel. Aku langsung googling dan mataku membesar. Itu wilayah elit. Rumah-rumahnya seperti lukisan. Harga tanahnya? Jangan tanya. Gajiku setahun pun belum cukup buat bayar pagar depan. Jam 7 malam, aku tiba di depan gerbang tinggi berwarna hitam. Ada patung batu di kedua sisinya. Pintu gerbang terbuka otomatis begitu aku menyebut nama Wahyu. Aku berjalan masuk, gugup setengah mati. Rumahnya besar, tapi bukan besar yang pamer. Rumah itu tenang, dingin, seperti menyimpan terlalu banyak rahasia. Ilis menyambutku sendiri, tanpa pelayan. Dia pakai dress sederhana, rambut diikat ke belakang, tapi auranya tetap seperti wanita yang pernah hidup di istana. Masuklah, katanya lembut. Ruang tamunya hangat, ada aroma kayu manis. Dia mengajakku duduk di meja makan kecil. Hanya berdua. Aku jarang undang orang ke sini, katanya. Kamu orang pertama yang masuk rumah ini sejak suamiku meninggal. Aku menelan ludah. Aku terhormat, tapi juga bingung. Dia menatapku lama, lalu menghela napas. Aku ingin kamu tahu semuanya, biar kamu nggak salah paham suatu hari. Nanti, setelah makan malam, Ilis mengajakku ke ruang galeri. Dindingnya penuh foto dan lukisan. Tapi satu hal yang menarik perhatianku, ada lukisan besar dirinya bersama seorang pria gagah. Keduanya tersenyum, tapi matanya tidak. Aku dan suamiku, katanya lirih. Aku hanya diam. Ilis kemudian duduk di kursi tua dekat jendela dan mulai bercerita. Namanya Richard. Kami menikah saat aku 24 tahun. Dia jauh lebih tua. Keluargaku bilang dia sempurna, kaya, pintar, punya koneksi. Tapi dia bukan orang yang kamu kira. Aku menahan napas. Dia manipulatif, penuh kontrol. Semua yang kulakukan harus sesuai keinginannya, termasuk caraku tertawa, caraku berpakaian, bahkan siapa yang boleh kupanggil teman. Ilis berdiri, mengambil sebuah album tua. Dibukanya pelan, foto-foto liburan mewah. Tapi di salah satu halaman ada surat rumah sakit. Aku sempat keguguran, katanya lirih. Bukan karena takdir, tapi karena dia mendorongku dalam pertengkaran. Aku mematung. Keluarganya menutupi semuanya. Mereka bilang aku terpleset. Mereka bayari semua biaya rumah sakit, lalu kirim aku berobat ke Swiss. Padahal aku dibuang, disuruh diam dan gak boleh buka suara kalau mau tetap hidup nyaman. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi setelah dia meninggal karena serangan jantung, aku sadar, aku hanya boneka di dunia mereka. Dia menatapku. Kamu tahu kenapa aku bisa hidup lagi? Karena kamu. Aku tersentak. Ilis, kamu jujur, kamu polos, kamu kerja keras. Kamu gak peduli aku siapa. Dan yang lebih penting, dia menatapku dalam-dalam. Kamu gak pernah tanya berapa hartaku. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku tercekat. Aku nggak tahu arah hidupku setelah ini, tapi aku tahu satu hal.
Aku ingin kamu tetap ada. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya, tapi hati yang terasa lebih utuh dari sebelumnya. Dan saat aku menatap langit, malam di halte bis, aku sadar, kadang rumah terbaik bukan yang besar, tapi yang membuatmu merasa tidak sendirian. 3 hari berlalu sejak malam di rumah Ilis, dan jujur, pikiranku tak pernah sama lagi. Aku kerja sambil senum-senum sendiri. Bahkan saat bosku teriak karena piring pecah, aku tetap bisa bilang, "Maaf ya chef," sambil nyengir. Aku merasa hidupku mulai bergerak ke arah yang tidak pernah kuimpikan. Ilis juga terus kirim pesan, kadang mengajak makan, kadang cuma bertanya, "Kamu udah makan apa hari ini?" Perhatian kecil, tapi rasanya lebih hangat dari nasi di musim dingin. Sampai akhirnya, badai datang. Hari itu aku sedang menyapu lantai restoran, ketika pelayan mendekat dan menyerahkan amplop besar. "Ini buat kamu," katanya. Aku buka perlahan. Isinya undangan. Bukan undangan biasa. Kop suratnya bertuliskan Lichtenberg Foundation, dan di bawahnya, "Dengan ini kami mengundang Bapak Wahyu Sutrisno untuk hadir dalam makan malam keluarga Anneke Lichtenberg di kediaman utama, Jumat pukul 19. Tanganku gemetar. Akia Lichtenberg itu keluarga Ilis. Aku tiba di rumah besar yang jauh lebih megah dari rumah Ilis yang dulu kukunjungi. Kali ini ada pelayan berseragam, sopir-sopir pribadi, tamu-tamu dengan jas hitam dan gaun panjang. Semua penuh wangi uang dan politik. Aku merasa seperti kambing nyasar di kandang serigala. Di dalam, suasananya tegang. Tidak ada senyum hangat seperti Ilis. Hanya mata-mata tajam yang menelanjangiku dari ujung kaki sampai kepala. Lalu seseorang menyapaku, "Jadi kamu Wahyu." Suara dingin itu berasal dari seorang pria berkacamata, rambut abu-abu licin, dengan tongkat di tangan kirinya. "Aku, pamannya Ilis," katanya, "dan juga pengacara utama Yayasan Lichtenberg." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih sudah mengundang." Dia tertawa kecil. "Kami tidak mengundangmu untuk terima kasih, anak muda. Kami ingin tahu, apa tujuanmu mendekati Ilis?" "Kamu tahu berapa harta warisan Ilis? Apa kamu sadar dengan siapa kamu berurusan?" Aku menahan napas, tapi sebelum aku jawab, seseorang menyela, "Ilis tidak pernah butuh penjaga. Dia butuh pendengar." Suara itu dari belakang. Ilis berjalan cepat dan berdiri di sampingku. Wahyu tidak pernah tanya hartaku, tidak pernah minta apapun. Dia bahkan malu naik mobilku. "Kalian yang lupa bagaimana rasanya jadi manusia." Paman Ilis menyipitkan mata. "Kalau begitu, bersiaplah menanggung konsekuensinya." Kami pergi malam itu tanpa makan malam. Ilis menggandeng tanganku keluar rumah, melewati lorong panjang penuh potret nenek moyangnya yang seperti menatap sinis di luar. Saat kami masuk ke mobil, aku bertanya, "Ilis, kamu yakin?" Dia menatapku. "Aku tidak ingin hidup kaya, tapi terus merasa miskin karena dikelilingi orang yang pura-pura." Sejak malam itu, hidupku kembali berubah. Bukan karena cinta, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tahu aku akan dilawan. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku benar. 3 hari berlalu sejak malam di rumah Ilis, dan jujur, pikiranku tak pernah sama lagi. Aku kerja sambil senum-senum sendiri. Bahkan saat bosku teriak karena piring pecah, aku tetap bisa bilang, "Maaf ya chef," sambil nyengir. Aku merasa hidupku mulai bergerak ke arah yang tidak pernah kuimpikan. Ilis juga terus kirim pesan, kadang mengajak makan, kadang cuma bertanya, "Kamu udah makan apa hari ini?" Perhatian kecil, tapi rasanya lebih hangat dari nasi di musim dingin. Sampai akhirnya, badai datang. Hari itu aku sedang menyapu lantai restoran, ketika pelayan mendekat dan menyerahkan amplop besar. "Ini buat kamu," katanya. Aku buka perlahan. Isinya undangan. Bukan undangan biasa. Kop suratnya bertuliskan Lichtenberg Foundation, dan di bawahnya, "Dengan ini kami mengundang Bapak Wahyu Sutrisno untuk hadir dalam makan malam keluarga Anneke Lichtenberg di kediaman utama, Jumat pukul 19. Tanganku gemetar. Akia Lichtenberg itu keluarga Ilis. Aku tiba di rumah besar yang jauh lebih megah dari rumah Ilis yang dulu kukunjungi. Kali ini ada pelayan berseragam, sopir-sopir pribadi, tamu-tamu dengan jas hitam dan gaun panjang. Semua penuh wangi uang dan politik. Aku merasa seperti kambing nyasar di kandang serigala. Di dalam, suasananya tegang. Tidak ada senyum hangat seperti Ilis. Hanya mata-mata tajam yang menelanjangiku dari ujung kaki sampai kepala. Lalu seseorang menyapaku, "Jadi kamu Wahyu." Suara dingin itu berasal dari seorang pria berkacamata, rambut abu-abu licin, dengan tongkat di tangan kirinya. "Aku, pamannya Ilis,"
katanya. Dan juga pengacara utama Yayasan Lichtenberg. Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah mengundang. Dia tertawa kecil. Kami tidak mengundangmu untuk terima kasih anak muda. Kami ingin tahu, apa tujuanmu mendekati Ilis? Tag Ape, kamu tahu berapa harta warisan Ilis? Apa kamu sadar dengan siapa kamu berurusan? Aku menahan napas. Tapi sebelum aku jawab, seseorang menyela, Ilis tidak pernah butuh penjaga. Dia butuh pendengar. Suara itu dari belakang. Ilis berjalan cepat dan berdiri di sampingku. Wahyu tidak pernah tanya hartaku, tidak pernah minta apapun. Dia bahkan malu naik mobilku. Kalian yang lupa bagaimana rasanya jadi manusia. Paman Ilis menyipitkan mata. Kalau begitu, bersiaplah menanggung konsekuensinya. Kami pergi malam itu tanpa makan malam. Ilis menggandeng tanganku keluar rumah, melewati lorong panjang penuh potret nenek moyangnya yang seperti menatap sinis di luar. Saat kami masuk ke mobil, aku bertanya, Ilis, kamu yakin? Dia menatapku. Aku tidak ingin hidup kaya, tapi terus merasa miskin karena dikelilingi orang yang pura-pura. Sejak malam itu, hidupku kembali berubah. Bukan karena cinta, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tahu aku akan dilawan. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku benar. Aku pikir setelah menghadapi keluarga Ilis, badai sudah reda. Ternyata, itu baru Evel 2 hari setelah makan malam penuh ketegangan itu, restoran tempatku bekerja mendadak sepi. Bosku masuk ke dapur dengan wajah muram, melempar celemek ke meja. Wahyu, kita dapat telepon dari kantor pajak dan dari investor. Katanya kamu bawa masalah. Aku hanya terdiam. Bukan aku mau pecat kamu, tapi kalau kamu masih kerja di sini, restoran ini bisa tutup. Aku mengangguk pelan. Kupahami maksudnya, tapi hatiku retak. Sore itu, aku keluar dari dapur yang selama ini jadi saksi kerja kerasku. Hujan gerimis, seolah langit pun ikut menyudutkanku. Dan aku belum sempat bilang apa-apa ke Ilis. Tapi ternyata mereka tak berhenti sampai di situ. Esoknya, wajahku muncul di artikel online berjudul Pria Asal Asia Diduga Dekati Janda Kaya Demi Warisan. Di dalamnya, ada foto kami di taman. Sudutnya diambil diam-diam, seolah aku sedang memegang tangan Ilis dengan tatapan licik. Komentar-komentar di bawahnya menyakitkan, pasti modus, tipikal pemburu harta. Janda bule lagi-lagi jadi korban. Aku ingin kabur, ingin sembunyi, tapi tak tahu kemana. Aku sempat ingin memblokir nomor Ilis. Bukan karena benci, tapi karena takut menyeretnya makin dalam. Tapi saat aku belum sempat menghilang, dia datang sendiri ke tempat tinggalku. Tanpa supir, tanpa makeup, tanpa syal khasnya. Dia berdiri di depan pintu kecil penginapanku, basah kuyup oleh hujan. Dan saat aku membuka pintu, dia langsung memelukku. Erat, kamu gak akan pergi sendirian, Wahyu. Mereka boleh punya uang, tapi kita punya kebenaran. Aku menahan tangis. Aku cuma takut kamu ikut hancur. Dia melepaskan pelukan, menatap tajam. Kamu pikir aku segitu lemahnya? Aku sudah hancur, Wahyu. Tapi kamu yang bikin aku bangun lagi. Hari itu, kami berdua mengambil keputusan besar. Kami akan lawan balik. Bukan dengan fitnah, tapi dengan cerita kami sendiri. Kami rekam video pengakuan. Aku bercerita bagaimana kami bertemu, bagaimana aku difitnah. Ilis bercerita bagaimana keluarganya berusaha mengendalikan hidupnya. Dan video itu kami unggah ke internet. Bukan untuk jadi viral, tapi agar orang tahu bahwa cinta sejati kadang lahir dari luka yang paling dalam. 1 bulan setelah insiden kecelakaan yang gagal, hidup kami berubah drastis. Media internasional mulai menekan keluarga Lichtenberg. Banyak wartawan yang membongkar ulang kasus-kasus lama yang pernah ditutup rapi oleh pengaruh dan kekuasaan mereka. Dan satu hal yang tidak mereka sangka, kisah Wahyu dan Ilis justru menjadi simbol global. Ilis diundang ke berbagai forum untuk berbicara soal penindasan sistemik terhadap perempuan pewaris bisnis. Sementara aku malah jadi pembicara dadakan di komunitas buruh migran Eropa. Aku bukan siapa-siapa, kataku waktu itu. Tapi kadang, orang kecil juga bisa punya hati yang besar. Lebih besar dari rasa takut. Aku tak peduli dengan statusku. Aku hanya ingin berdiri tegak. Bukan hanya untuk Ilis, tapi untuk orang-orang sepertiku, yang terlalu sering dianggap kecil, lalu dibungkam. Keluarga Ilis, mereka diam. Setelah semua bakti-bakti pelecehan, manipulasi, dan ancaman tersebar luas, nama Lichtenberg hancur secara reputasi. Bisnis mereka tidak bangkrut, tapi tak lagi suci. Lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Lalu suatu hari Ilis berkata, Wahyu, aku ingin bangun tempat baru. Tapi bukan hotel mewah. Aku menoleh. Tempat seperti apa? Dia tersenyum. Tempat aman. Untuk perempuan,
untuk pekerja migran, untuk siapapun yang pernah merasa dianggap tidak penting. Dan akhirnya, berdirilah sebuah yayasan bernama Ruang Kedua, dibuka di sebuah kota kecil di Prancis. Tempat itu menjadi rumah bagi banyak orang buangan yang sebenarnya hanya ingin didengar. Di hari peresmian, aku berdiri di podium. Di depanku ratusan orang. Beberapa dari mereka menangis. Beberapa menggenggam tangan pasangannya. Dan di depan Elise tersenyum, penuh cahaya. Aku menarik napas, lalu berkata, "Aku hanya seorang TKI. Aku pernah dituduh mencuri, dihinakan, difitnah, dan hampir diusir. Tapi di saat semua orang menjauhiku, satu orang berdiri dan berkata, 'Aku percaya kamu.' Dan hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai orang penting, tapi sebagai bukti bahwa yang kecil tidak selamanya harus tunduk." Tepuk tangan pecah, tapi yang membuatku menitikan air mata. Bukan karena sorak, tapi karena Elise berjalan ke atas panggung, menggenggam tanganku, dan di depan semua orang, berkata, "Wahyu, terima kasih karena sudah percaya pada cintaku. Bahkan sebelum aku percaya pada diriku sendiri." Malam itu, langit cerah, dan aku menatap bintang sambil tersenyum, karena kini aku tahu, cinta yang lahir dari luka bisa menyembuhkan lebih dari yang bisa dibayangkan. Tamat.